anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 6 ya. Ini adalah pembelajaran kita terakhir di subtema 2. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 6 kali ini. Nah, yang pertama, anak-anak, kita akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan tubuh. Ya, ini sudah kita pernah bahas di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Ini kita hanya mengingat-ingat saja. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai keberagaman agama di Indonesia. Lalu yang ketiga kita akan belajar menyelesaikan masalah pengurangan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi kita yang pertama. Ya, kita akan membahas mengenai keberagaman agama. Ya, yang pertama adalah agama Hindu. Nah, kita akan lihat tempat ibadah, kitab suci, dan hari rayanya ya. Nah, untuk agama Hindu, ini tempat ibadahnya adalah pura. Ya, adalah contoh gambar pura. Lalu untuk kitab sucinya adalah kitab suci Weda. Lalu untuk hari rayanya adalah hari raya Nyepi. Lalu yang kedua, agama Islam. Agama Islam ini tempat ibadahnya adalah masjid. Ya, masjid. Lalu untuk kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Lalu untuk hari rayanya adalah Idul Fitri. Nah, selanjutnya Kristen. Nah, Kristen ini tempat ibadahnya di gereja. Lalu untuk kitab sucinya adalah Injil ya. Lalu untuk hari rayanya adalah Natal. Lalu kita ke Buddha, agama Buddha. Nah, untuk agama Buddha ini tempat ibadahnya adalah wihara. Ini ya, wihara. Lalu untuk kitab sucinya adalah kitab suci Tripitaka. Lalu untuk hari rayanya adalah hari raya Waisak. Selanjutnya untuk agama Katolik. Agama Katolik ini tempat ibadahnya adalah di gereja. Ya, lalu untuk kitab sucinya adalah Injil dan untuk hari rayanya adalah hari raya Natal. Lalu selanjutnya ada Konghucu. Nah, Konghucu ini tempat ibadahnya adalah kelenteng. Ya, kelenteng. Lalu untuk kitab sucinya adalah Shishu dan juga Wujing. Lalu untuk hari rayanya adalah hari raya Imlek. Nah, itu ya anak-anak, tadi adalah tempat ibadah, kitab suci, dan juga hari raya agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau Bu Tini rangkum, dibuat tabel seperti ini. Ini Bu Tini beri
beri perintah di sini perlu dicatat ya. Jadi anak-anak silahkan boleh di screenshot, nanti dicatat di buku catatan tematik anak-anak ya. Kalau tidak bisa di screenshot, bisa di pause. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara menjaga kesehatan tubuh ya. Ini yang sering kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Jadi tubuh yang sehat itu dapat dijaga dengan berbagai cara ya anak-anak. Misalnya yang kemarin sudah kita bahas dengan makan makanan yang bergizi seimbang ya. Zat gizi yang seimbang itu misalnya ada kemarin karbohidrat, lalu ada protein, lemak, vitamin, dan juga mineral ya. Jadi berbagai gizi tadi harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang kedua, olahraga teratur ya. Jadi olahraga ini sebaiknya dilakukan setiap hari walaupun dalam waktu yang singkat. Kalau kita olahraga secara teratur, nanti tubuh kita menjadi bugar dan juga daya tahan tubuhnya juga baik. Tidak mudah terserang penyakit. Lalu yang ketiga, yaitu dengan istirahat yang cukup ya. Jadi istirahat ini berguna untuk memulihkan kondisi tubuh. Jadi dengan kita beristirahat, tubuh kita yang lelah itu bisa menjadi bugar kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh cara menjaga kesehatan tubuh tadi dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Jadi pengaruhnya yaitu membuat proses dalam tubuh berjalan dengan baik. Dengan begitu, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga akan berjalan dengan baik. Nah, itu pengaruhnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan soal pengurangan ya. Di sini begini ada contoh soal. Anak-anak perhatikan dengan baik dan juga dengan teliti ya. Sebuah pabrik roti menggunakan 2 mesin untuk mengemas roti. Mesin yang pertama dapat mengemas 3.490 roti setiap harinya. Mesin kedua dapat mengemas 1.865 roti setiap harinya. Pertanyaannya, berapa selisih roti yang dapat dikemas mesin pertama dan kedua setiap harinya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak-anak, kita harus lihat dulu tadi soalnya ya. Yang ditanyakan di sini tadi adalah selisih. Nah, apa itu selisih? Selisih cara menghitungnya itu dengan mengurangkan bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Ya, kalau kita lihat di soal tadi, mana anak-anak yang lebih besar bilangannya? 3.490 atau 1.865? Iya, betul. Lebih besar yang 3.490. Jadi untuk menghitung selisih roti yang dikemas itu dengan mengurangkan 3.490 dikurangi 1.865. Nah, kita akan menyelesaikan dengan 2 cara, anak-anak. Yang pertama yaitu dengan cara yang panjang. Ya, dengan cara panjang ini kita harus jabarkan dulu satu-satu. Kita tulis dari satuannya dulu di sini ya. Satuannya adalah 0, lalu puluhannya adalah 90. Ratusannya ada 400 dan ribuannya ada 3 ribuan. Lalu kita jabarkan yang bawahnya. Di sini satuannya ada 5. Puluhannya ada 60, lalu ratusannya ada 800 dan ribuannya ada 1000. Nah, kalau kita kurangkan ya, satuannya terlebih dahulu 0 dikurangi 5 bisa atau tidak anak-anak? Iya, tidak bisa. Karena tidak bisa, kita akan pinjam. Pinjam dari puluhannya. Kita pinjam 1 ya, berarti 1 puluhan. Kita tulis di sini 10. Ya, 10 kita kurangi 5.
10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kita tulis di sini. Lalu tadi 9-nya kan sudah dipinjam 1. Jadi tinggal sisa 80. Ya, jadi 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Lalu yang ratusannya 400 dikurangi 800 bisa atau tidak anak-anak? Iya, tidak bisa ya, karena lebih besar yang 800, tidak bisa dikurangi. Maka kita pinjam dari yang ribuannya. Kita pinjam 1000. Ya. Lalu kita tulis jadi 1400 dikurangi 800 sama dengan 600. Nah, lalu ini kan tadi sudah dipinjam 1000, jadi sisanya tinggal 2000. Nah, 2000 ini kita kurangi 1000. Dikurangi 1000, hasilnya sama dengan 1000. Jadi, hasil selisih roti yang dikemas 3.490 dikurangi 1.865, hasilnya adalah 1.625. Ya, ini dengan cara yang panjang. Lalu yang kedua kita akan menyelesaikan dengan cara yang pendek. Bagaimana caranya? Kita mulai dari yang paling belakang, dari satuannya terlebih dahulu ya. 0 kita kurangkan dengan 5. Bisa atau tidak anak-anak? Iya, tidak bisa. Maka yang harus kita lakukan adalah pinjam 1 puluhan depannya. Ya, kita pinjam dari yang 9 ini, kita pinjam 1. Kalau kita pinjam 1, kita coret berarti jadi 10 ya. 1 puluhan 10, kita kurangi 5. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu yang depan tadi, puluhannya, itu kan dipinjam 1. Berarti masih sisa 8. Nah, 8 kita kurangi 6. Berapa anak-anak? Iya, 2. Lalu sekarang ke ratusannya, 4 dikurangi 8. Tidak bisa ya. Nah, kita pinjam dari ribuannya ya. Pinjam 1 ribuan di depannya. Kita pinjam 1. Kita coret, jadi 14. Ya, 14 dikurangi 8 sama dengan 4 ya. 14 dikurangi 8. 6 maksud begini ya, maaf. 6. Lalu yang depan, sekarang ribuannya. Ribuannya kan tadi sudah dipinjam 1, jadi masih 2 ya. Kita tulis 2, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ini ya, jadi anak-anak ini dengan cara yang bersusun pendek. Hasilnya tetap sama, 1625. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini ya. Kita sudah membahas mengenai cara menjaga kesehatan tubuh, lalu juga pengaruhnya untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu kita juga sudah membahas keberagaman agama dan juga pengurangan bilangan. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS. Ya, LKS penilaian harian halaman 55 sampai 56. Yang A dan B saja, yang C tidak usah ya. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, selain tugas ini anak-anak, hari ini juga silahkan belajar rangkuman subtema 2 ya, karena kita akan ada ulangan. Jadi nanti anak-anak silahkan rangkuman yang Butini kirim di grup, silahkan dipelajari, dibaca-baca lagi. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi
tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, nanti dikirim ke Butini ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.